Nah, persamaan matematis pemuaian. Di sini Bu Fitria akan menjelaskan bagaimana kita menerapkan persamaan matematis dari pemuaian. Nah, persamaan matematis pemuaian itu nanti dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, luas, dan juga volume. Kalian perhatikan simbol-simbolnya dulu. Panjang itu simbolnya L, luas itu simbolnya A, dan volume simbolnya V. Untuk panjang, persamaan matematisnya adalah LT sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa kali delta T. Jadi simbol ini adalah alfa. Nah, keterangannya bagaimana? L0 itu adalah panjang awal, LT panjang akhir benda setelah dipanaskan, alfa itu adalah koefisien muai panjang, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Apa yang dimaksud perubahan suhu? Jadi perubahan suhu itu adalah kenaikan suhu. Jadi misal suatu benda dipanaskan dari suhu 2 derajat Celcius hingga mencapai 10 derajat Celcius. Berarti kenaikan suhunya berapa? Iya, kenaikan suhunya berarti 10 Celcius dikurangi 2 Celcius, hasilnya 8 derajat Celcius. Itu adalah delta T-nya. Itu rumus untuk pemuaian panjang. Untuk rumus pemuaian luas, sebetulnya sistematisnya hampir sama, hanya berbeda simbol. Untuk luas, rumusnya adalah AT sama dengan A0 kali 1 ditambah beta kali delta T. Nah, untuk luas simbolnya A, dan beta ini apa? Beta ini adalah koefisien muai luas. Keterangannya, A0 itu adalah luas awal, AT adalah luas akhir, beta adalah koefisien muai luas, dan delta T adalah perubahan suhu. Untuk persamaan pemuaian volume, hampir sama, hanya berbeda simbol. Jadi rumusnya adalah VT sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Nah, ini adalah simbol dari gamma. Keterangannya, V0 itu adalah volume awal, VT itu adalah volume akhir, gamma itu adalah koefisien muai volume, dan delta T adalah perubahan suhu. Bisa kalian bandingkan ya antara persamaan panjang, luas, dan volume. Itu tipenya sama, hanya berbeda simbol. Kalau panjang simbolnya pakai L, luas simbolnya pakai A, volume simbolnya pakai V. Dan perbedaannya terletak pada alfa, beta, dan gamma. Kalau pemuaian panjang pakainya alfa, kalau pemuaian luas pakainya beta, kalau volume pakainya gamma. Lalu rumus selanjutnya, ini pertambahan. Misalkan pertambahan panjang. Bedanya apa rumus panjang yang atas ini dengan pertambahan panjang? Kalau panjang, yang rumus atas ini yang LT sama dengan L0 kali 1 plus alfa delta T, itu rumus untuk mencari panjang akhir benda setelah dipanaskan. Tetapi untuk rumus pertambahan panjang atau delta L, ini untuk mengetahui logam itu bertambah panjang berapa senti setelah dipanaskan. Nah, rumusnya adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Jadi delta L ya, pertambahan panjang. Lalu untuk luas juga memiliki pertambahan luas. Rumusnya juga hampir sama, hanya berbeda simbol dan koefisiennya. Rumusnya adalah delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Lalu untuk pertambahan volume, delta V, rumusnya adalah delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rumus. Kalian tidak usah bingung pakainya yang mana. Dilihat dulu pada soal itu menjurus ke pemuaian apa? Pemuaian panjang, luas, atau volume. Misalkan soal itu menjurus ke pemuaian panjang, ya sudah, berarti rumusnya antara dua ini, atas atau bawah. Dilihat lagi, soal itu yang ditanyakan panjang akhir atau pertambahan panjang. Kalau yang ditanyakan panjang akhir, berarti pakainya yang atas, yang LT sama dengan L0 kali 1
tambah alfa kali delta T. Tapi kalau di soal yaitu yang ditanyakan pertambahan panjang, ya sudah, berarti pakainya yang delta L. Jadi perlu dicermati ya, soal itu yang diminta apa? Panjang akhir atau pertambahan panjang, biar tidak salah. Oke, lalu untuk slide kedua. Nah, tadi kan di depan ada simbol alfa, ada simbol beta, dan juga ada simbol gamma. Nah, antara alfa, beta, dan gamma kan berbeda. Alfa tadi itu adalah koefisien muai panjang, beta itu adalah koefisien muai luas, dan gamma itu adalah koefisien muai volume. Tetapi ada tidak hubungan antara ketiganya? Ternyata ada. Hubungan alfa, beta, dan gamma itu saling berkaitan. Nah, hubungannya yang pertama, beta itu besarnya sama dengan 2 kalinya alfa. Jadi nilai dari koefisien muai luas itu sama dengan 2 kalinya koefisien muai panjang. Terus yang kedua, hubungan antara gamma dengan alfa. Gamma itu besarnya 3 kali alfa. Nah, itu hubungannya. Ini ada contoh soal, misalkan contoh soal yang beta, yang koefisien muai luas dengan panjang. Pertanyaannya adalah, jika koefisien muai panjang besi adalah 0,00019 per derajat Celcius, maka koefisien muai luasnya adalah titik-titik. Nah, sebetulnya ini mudah ya. Mungkin menjadi sulit itu karena ada 0, kalian belum terlalu familiar dengan 0, tapi kalian pasti sudah familiar dengan angkanya. Itu angkanya berapa? 19. Alfanya 19, berarti betanya nanti 2 kalinya alfa. Oh, berarti tinggal diganti aja. 2 kali 19 itu berapa? 38. Nah, itu cara gampangnya. Kalau secara runtut, seperti ini. Dari soal itu diketahui alfanya 0,00019 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah koefisien muai luas atau beta. Nah, jawabnya beta sama dengan 2 kali alfa, sama dengan 2 kali 0,00019. Nah, sama dengan, biar gampang, itu angka-angkanya dulu yang dikalikan. 2 kali 19 berapa? Oh, 38. Kamu taruh 38 di belakang. Nah, terus tinggal kasih koma. Perkalian ini yang 2 kali 0,00019 ada berapa angka di belakang koma? Oh, ada 6 angka di belakang koma. Berarti 38 itu juga harus kita jadikan 6 angka di belakang koma. Jadi hasilnya 0,000038 per derajat Celcius. Nah, itu contoh dari beta dan alfa. Kemudian contoh dari gamma dengan alfa, hubungan gamma dengan alfa. Contohnya seperti ini. Soalnya, jika koefisien muai panjang besi adalah 0,00019 per derajat Celcius, maka koefisien muai volumenya adalah titik-titik. Hampir sama dengan beta ya, cuman untuk gamma ini pengalinya adalah 3. Diketahui alfanya 0,00019 per derajat Celcius. Yang ditanyakan koefisien muai volume, berarti. Nah, dijawab dengan rumus gamma sama dengan 3 kali alfa, berarti 3 kali 0,00019. Cara perhitungannya sama seperti tadi ya, jadi 3 kali 19 itu berapa? Oh, 57. Lalu 0,00019 itu ada berapa angka di belakang koma? Oh, ada 6 angka di belakang koma, berarti 57 itu harus dijadikan 6 angka di belakang koma. Jadi hasilnya 0,000057 per derajat Celcius. Untuk contoh soal selanjutnya, coba diperhatikan. Soalnya adalah sebagai berikut. Jika 50 cm besi dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius, sedangkan koefisien muai panjang besi 0,00012 per derajat Celcius, maka panjang besi itu bertambah sebesar titik-titik. Nah, dari soal ini bisa kita tulis
yang diketahui. Oke, 50 cm itu berarti panjang awal besi. Simbolnya L0. L0 sama dengan 50 cm. Lalu, dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya berapa? Delta T-nya adalah 50 dikurangi 0. Jadi 50 derajat Celcius. Nah, terus ini koefisien muai panjang besi 0,000012 per derajat Celcius, ini adalah alfanya. Nah, yang ditanya apa? Coba dilihat. Maka panjang besi itu bertambah. Nah, kalau ada kata-kata panjang besi itu bertambah, berarti ini masuknya adalah pertambahan panjang. Simbolnya adalah delta L. Jadi yang ditanyakan adalah delta L. Dilihat rumusnya di awal tadi, delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Tinggal dimasukkan saja. L0-nya 50, alfanya 0,000012 kali delta T-nya 50. Setelah dihitung hasilnya ketemu 0,03 cm. Nah, itu caranya seperti itu. Lalu contoh selanjutnya. Soalnya seperti ini. Nilai koefisien muai panjang besi 0,00012 per derajat Celcius, maka 50 cm kubik besi pada suhu 0 derajat Celcius jika dipanaskan hingga 200 derajat Celcius, volumenya menjadi titik-titik. Nah, ini pemuaian apa? Pemuaian panjang atau pemuaian volume? Soalnya di sini ada kata-kata panjang, di akhir ada kata-kata volume. Nah, yang dipakai itu yang di bawah. Jadi pertanyaannya dilihat. Volumenya menjadi, berarti ini pemuaian volume. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui, 50 cm kubik ini adalah volume awal. Jadi simbolnya V0. V0-nya 50 cm kubik. Lalu, delta T-nya dipanaskan dari suhu 0 hingga suhu 200. Berarti delta T-nya adalah 200 derajat Celcius. Lalu, 0,000012 ini adalah koefisien muai panjang. Berarti simbolnya apa tadi? Iya, betul. Jadi simbolnya adalah alfa. Alfanya 0,000012 per derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, volumenya menjadi. Kalau volumenya menjadi, ini rumusnya pakai yang VT tadi atau pakai yang delta V? Volumenya menjadi, berarti ini yang ditanyakan adalah volume akhir, karena tidak ada kata-kata pertambahan volume atau volumenya bertambah berapa. Nah, berarti ini bisa kita simpulkan yang ditanyakan adalah volume akhir, berarti VT. Kita masukkan ke rumusnya, VT sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Nah, dilihat, ini kan rumusnya yang dipakai gamma. Padahal di soal tadi yang diketahui alfa. Terus bagaimana? Ya, kalian harus ingat tadi hubungan antara alfa dengan gamma. Gamma itu tadi kan hubungannya gamma sama dengan 3 kalinya alfa. Berarti bagian bawah ini kita jabarkan lagi. 3 kali alfa. Jadi rumusnya nanti jadinya V0 kali 1 plus 3 alfa kali delta T. Masukkan ke rumusnya. V0-nya 50, tulis kali 1 tambah 3 kali alfa kali delta T-nya 200. Sama dengan 50 kali 1 ditambah 3 kali alfanya tadi kan 0,000012. Jadi tulis di sini 3 kali 0,00012 dikalikan 200. Nah, ini bisa dikalikan ya, yang 3 kali 0 kali 3 kali 0,00012 kali 200 itu dikalikan terlebih dahulu. Hasilnya yang bawah itu 0,0072. Jadi sama dengan 50 kali 1 ditambah 0,0072.
Nah, setelah itu yang di dalam kurung ini dijumlahkan dulu. Jadi 1 ditambah 0,0072 itu hasilnya 1,0072. Jadi bisa dituliskan sama dengan 50 kali 1,0072. Hasil akhirnya 50,36 cm kubik. Nah, ini. Jadi nanti dalam mengerjakan soal yang penting teliti. Yang diketahui apa, pertanyaannya apa, rumusnya yang mana, cara menghitungnya juga harus benar. Begitu ya. Terima kasih.